Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Diberry guys. Jadi kali ini aku akan unboxing untuk sebuah kartu grafis dari iGame Colorful ya, GeForce RTX 3050 di sini dengan Nvidia Ampere Ray Tracing dan DLSS ya. Oke, jadi ini seri dari WPG ya, untuk versi Duo atau Dual Fan ya, Ultra Wide Duo OC Edition 8GB DDR6 ya untuk RTX 3050 ya. Oke, di sini jadi penampakannya seperti ini. Kita spill penampakannya dan kita lihat untuk key fiturnya ya. Mantap, lengkap ya. Kita buka guys untuk kartu grafisnya. Kita buka boxnya dulu. Ini ada spons penutup di bagian atas, kemudian ada quick guide ya. Jadi dilengkapi dengan quick guide-nya, khas dari BPG ya. Tidak dilengkapi dengan DVD. Kemudian ada silica gel tadi. Kemudian ini untuk udah saya keluarin dari anti static bag ya untuk kartu grafisnya. Kita akan cek kartu grafisnya guys, seperti ini guys. Penampakannya sih sebenarnya sama dengan versi yang triple ya, hanya saja ini dibuat menjadi dual fan ya, seperti itu. Secara build quality sama, tebel, mantap, triple slot, dan tentunya untuk fisiknya itu juga benar-benar mantap guys, seperti itu. Ini untuk PCI Express-nya sudah support untuk Gen 4 ya, sudah support untuk Gen 4. Kemudian di bagian atas ini ada tulisan GeForce RTX dan ada LED-nya nih akan menyala nanti saat kita pasang dan instalasi guys. Dan membutuhkan 8 pin power tambahan ya untuk kartu grafis ini guys. Seperti itu. Ini bagian exhaust-nya. Dan kita lihat untuk displaynya, di sini ada 4 buah display ya. Di sini ada 3 buah display port dan 1 buah HDMI port. Dan tentunya ada tombol untuk turbo ya, kalau kita ingin aktifkan tinggal klik aja guys. Tapi ini tadi saya jalankan secara normal saja seperti itu karena sudah sangat kencang juga. Oke, jadi untuk plat besi di bagian belakang itu mantap banget guys. Untuk desainnya juga tebel banget. Kemudian di sini untuk segel pabrikannya masih utuh, segel distributornya expire sampai Mei 2025 ya guys ya. Tentunya kartu grafis ini adem banget guys karena menggunakan plat dari logam. Dan kita langsung ke PC. Oke, jadi ini kita buka aplikasi pendukungnya. Ada HW Info, suhu terendah 33 derajat Celcius, kipas sudah idle di 38 derajat Celcius. Kita reload aja langsung ulang. Kemudian untuk MSI Afterburner kita reload ulang supaya terdeteksi. Kita buka 3D Max Team dan juga GPU-Z ya. Kita reload semua pokoknya. Ini hardware info. Setelah kita reload, parameternya semua akan tampak ya di sini ya. Parameternya semua akan tampil. Kita taruh di pojok sini. Ini untuk Steam, GPU-Z ya, Nvidia RTX 3050 dari Colorful ya. Kita look up coba di website. Saat di look up tuh dia seperti apa tampilannya. Kita coba cek apakah si 2 atau yang triple fan, atau memang sudah terdaftar di GPU-Z. Kita coba cek dan recheck. Ultra Wide OC terdaftarnya yang triple fan guys, mantap. Kita coba cari yang duo ya, duo OC ini berarti ya, yang betul yang ini ya. Spesifikasinya karena sama ini dengan yang triple OC. Nice, kita intip dulu untuk spesifikasinya. Colorful dia rilis Januari 2022, berjalan di 4 kali ya. Bus interface-nya GA106 atau Ampere ya arsitekturnya. 32, 80, 25, 60. Kemudian GDDR6 Micron 8GB, 128 bit. Bandwidth-nya 224GB, 528. Untuk clock speed sama ya. Bus clock-nya dia bisa 1822 ya. Mantap, mantap, mantap. Oke, ini butuh TDP 130 watt untuk kartu grafis aja full load. Jadi suggested power supply-nya 300 watt ya. 8 pin power. Ray tracing udah Gen 2. Tensor core, encodernya Gen 7, decodernya Gen 5. Jadi lebih baru ya. Kalau untuk keperluan edit ya tentunya lebih mantap. Oke, kita bakal benchmark di sini. Kita akan tes pakai coba kita tes pakai Port Royal ya. Apakah perlu pakai Port Royal untuk RTX 3050?
lama nggak ya, kita coba aja, nggak ada salahnya. Jadi ini posisi sambil aku pakai untuk recording ya, kartu grafisnya aku pakai untuk record sekaligus aku jalankan benchmark ya, running benchmark ray tracing Port Royal. Kita tunggu bagaimana performance-nya, karena ada biasanya saya pakai Firestrike, itu sangat ringan kalau untuk 3050, begitu pula dengan Time Spy, itu juga sangat ringan, cukup lah ya untuk seri 3050. Nah ini karena kita ingin tes ray tracing ya, afdolnya kita pakai Port Royal. Kita akan tes, sebelumnya saya pernah tes untuk seri 2060, bahkan 3050 juga pernah aku tes pakai Port Royal. Nah ini kita coba tes pakai Port Royal. Colorful, mantap ya, mantul jibul. Kita tampilin on screen displaynya, lumayan nih. RTX 3060 itu dia bisa dapat 16 fps ya, load 100%, buat di 120-an ya. Karena Port Royal ini memang berat, karena di sini menggunakan ray tracing. Mantap jiwa, terkawa-kawa. Ini jangan dibandingkan dengan Firestrike ataupun Time Spy ya, jauh sekali. Karena ini lebih super duper berat sih kalau untuk Port Royal. Nice. Dan adem guys, istimewa adem, dia di 59, 60 langsam ya. Tempo hari saya pernah tes RTX 2060 dari brand Colorful pakai backplate juga. Sudah lama ada di video YouTubeku ini. Itu di achieve 70 derajat Celcius, kondisi brand new in box ya, brand new open box ya, udah baru dipakai sebentar, itu di achieve 70 derajat Celcius. Nah ini untuk menggunakan RTX 3050 dia anteng di bawah 70 jauh, malah di 59 sampai 60 derajat Celcius saja ini. Secara performance usage-nya memang di 99-100% ya, dimaksimalkan. Hanya saja di sini untuk frame rate-nya dia achieve di 11 fps. Di 11 fps. Ini saya sudah menggunakan prosesor dan motherboard yang support untuk bus interface PCI Express 4.0. Hanya saja memori saya sebebar saya itu nonaktif ya, karena saya harus install ulang Windows, merubah format dari hard disk, dan itu saya belum sempat, mager banget sih. Pengen someday tinggal saya cloning gitu. Jadi performanya seperti ini untuk RTX 3050 dari kubu Colorful. Untuk menjalankan Port Royal ya, ini Port Royal nih hitungannya paling berat lah di antara tes-tes yang lainnya. Firestrike sama Time Spy tentunya jauh ya. Ini untuk performanya juga stabil, memory clock dan GPU clocknya. Kemudian suhunya di sini achieve suhu tertinggi di 62 derajat Celcius aja, super duper adem guys, mantap jiwa, rekomen lah. Oke, secara sensor di sini untuk kartu grafis dari Colorful ini, dia bisa achieve 62 derajat Celcius maksimal dengan wattnya 123 watt. Kemudian GPU fan cenderung idle di 0%, performance dan full loadnya 39%, idle-nya 35%, 36%, jadi gapnya sangat kecil, hanya 4%. Overall dengan kartu grafis entry level generasi 30 ya, 3000 series itu mantap lah. Sudah dibekali RAM 8GB, performanya juga sangat mantap untuk kebutuhan gaming, apalagi editing seperti itu guys. Jadi tesnya kurang lebih seperti ini untuk tes kartu grafisnya. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Jangan lupa subscribe, see you in the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.